kita masih bisa mengikuti perkuliahan khusus untuk mata kuliah biologi. Tanpa pula mengucapkan salawat serta salam, kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi membawa risalah kebenaran, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Daniati, selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang asam nukleat. Dengan ini saya persilahkan kepada teman saya untuk membacakan materi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian asam nukleat. Dengan ini saya persilahkan kepada Muhammad Farhan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Asam nukleat adalah biofilm yang berbobot molekul tinggi dengan unit volumennya nukleotida. Asam nukleat terdapat semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian menerjemahkan informasi ini secara cepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat jika unit pembangunnya disebut DNA dan jika unit terdiri dari unitnya yaitu adalah RNA. Asam nukleat juga merupakan senyawa menyebut yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribosom, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Dalam asam nukleat terdiri 4 basa nitrogen yaitu berbeda. Yang berbeda yaitu 2 purin dan 2 primida. Baik dalam RNA maupun DNA, purin selalu adenicel dan guanicel. Dalam RNA, pyrimidin selalu sitosis dan urasil. DNA, pyrimidin selalu sitosis dan timin. Asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh selalu nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dari jaringan tersebut. Baik, itulah pengertian asam nukleat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian asam nukleat. Banyak sekali bagian-bagian di sini dari asam nukleat. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada Elsa untuk melanjutkan materi kami, yaitu tentang fungsi asam nukleat. Dengan ini saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi dari saudara Farhan tentang fungsi asam nukleat. Baik, fungsi asam nukleat ada beberapa macam, yaitu pertama menyimpan atau mereplikasikan dan mentranskripsi informasi genetika. Kedua, turut dalam metabolisme. Ketiga, penyimpanan energi. Dan keempat, sebagai koenzim. Sekian dari fungsi asam nukleat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang fungsi asam nukleat. Di sini ada 4 fungsi asam nukleat yang sudah dijelaskan, yang sudah dibacakan oleh Elsa. Dan selanjutnya ada komposisi molekuler dan ukuran asam nukleat yang akan dijelaskan oleh Fitriani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan tentang komposisi molekul dan ukuran asam nukleat. Asam nukleat dapat bervariasi dalam ukuran, tetapi umumnya molekul yang sangat besar. Memang molekul DNA yang mungkin merupakan molekul individu terbesar yang diketahui. Dalam kebanyakan kasus molekul DNA alami adalah untai ganda RNA dan molekul untai tunggal. Ada pengecualian banyak, namun beberapa virus memiliki genom terbuat dari RNA. Untuk untai ganda dan virus lainnya memiliki DNA beruntai tunggal.
genom, dan dalam beberapa keadaan struktur asam nukleat dengan 3 atau 4 helai bisa terwujud. Asam nukleat adalah linear polimer atau rantai dari nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen purin atau pirimidin nukleobas. Kadang-kadang disebut basis nitrogen atau hanya basa, sebuah pentosa gula dan fosfat kelompok. Gula dan fosfat dalam asam nukleat saling terhubung satu sama lain dalam rantai bolak. Gula fosfat tulang punggung melalui profodiester hubungan. Dalam nomenklatur konvensional karbon-karbon di mana gugus fosfat melampirkan adalah ujung 3,5 dan akhir karbon dari gula. Hal ini memberikan asam nukleat direktoinality dan ujung-ujung molekul asam nukleat yang disebut sebagai 5N dan 3N. Para nukleobosa bergabung ke gula melalui N-gikoksidik hubungan yang melibatkan nitrogen cincin nukleobas dan karbon 1 dari cincin gula pentosa. Itulah tadi pembahasan tentang komposisi molekuler dan ukuran asam nukleat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai komposisi molekuler dan ukuran asam nukleat. Katanya ukuran asam nukleat itu bervariasi ya. Nah, selanjutnya kita serahkan kepada Hairil untuk membacakan materi tentang sifat-sifat asam nukleat. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat asam nukleat. Jadi, yang pertama di sini yaitu asam deoksiribonukleat. Jadi, asam deoksiribonukleat merupakan asam nukleat yang berisi instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup. Dikenal peran utama dari molekul DNA adalah penyimpanan jangka panjang informasi, dan DNA sering dibandingkan dengan satu set cetak biru karena berisi petunjuk yang dibutuhkan untuk membangun komponen lain sel seperti protein dan molekul RNA. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen, tetapi urutan DNA lain memiliki tujuan struktural atau terlibat dalam mengatur penggunaan informasi dan genetik. Adapun ciri-ciri asam deoksiribonukleat itu yang pertama, makromolekul dengan yang sangat besar. Yang kedua, terdiri dari nukleotida utama. Yang ketiga, terdiri dari 2 atau lebih rantai polonukleotida yang tersusun dalam struktur helix. Yang keempat, setiap spesies atau organisme mononukleotida utamanya mempunyai perbandingan urutan dan berat molekul. Yang kelima, pada sel prokaryotik atau mengandung hanya satu kromosom DNA merupakan makromolekul tinggal dengan MR. Jadi yang keenam, pada sel eukaryotik atau mengandung banyak kromosom mempunyai banyak molekul DNA MR yang sangat besar. Yang ketujuh, DNA terutama terdapat dalam inti sel atau DNA inti bergabung dengan protein histon juga bisa terdapat pada sitoplasma atau DNA sitoplasma, dalam mitokondria, dalam kloroplas. Yang kedelapan, pada sel bakteri selain terdapat dalam inti sel juga bisa pada sel membran, mesosom, dan dalam sitoplasma di luar kromosom. Yang ke-9, DNA normal dari suatu spesies yang berbeda menunjukkan adanya keteraturan atau regularitas. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sifat-sifat asam nukleat yang mana yang sudah dijelaskan tadi oleh Hairil. Satu, sifat asam nukleat
2 sifat, tapi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh satu teman saya juga yang bernama Hafiz Muammar. Dan tadi penjelasan tentang asam yang pertama, asam deoksiribonukleat, yang sudah dijelaskan oleh Heril. Di situ sudah terdapat pengertian dan juga ciri-cirinya. Dan sifat asam yang kedua yaitu asam ribonukleat. Dan ini saya persilakan kepada Hafiz Muammar untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Heril, yaitu asam ribonukleat. Asam ribonukleat atau RNA yang berfungsi dalam mengkonversi informasi genetik dari gen ke dalam sekuens asam amino dari protein. Ketiga jenis universal termasuk RNA transfer, messenger RNA, dan RNA ribosomal. Messenger RNA bertindak untuk membawa informasi dari urutan genetik antara DNA dan ribosom, mengarahkan sintetis protein. Ribosom RNA adalah komponen utama dari ribosom dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Transfer RNA berfungsi sebagai molekul pembawa untuk asam amino yang akan digunakan dalam sintetis protein dan bertanggung jawab untuk decoding mRNA. Selain itu, banyak kelas sekarang yang dikenal. Adapun ciri-ciri asam ribonukleat yaitu yang pertama terdiri dari rantai tunggal pluribonukleotida. Yang kedua, hampir seluruhnya terdapat di sitoplasma, juga terdapat pada virus. Dan yang ketiga adalah rantai tunggal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi sifat asam yang kedua, yaitu asam ribonukleat atau asam RNA. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 2 asam, yaitu asam DNA dan asam RNA. Di situ juga terdapat pengertian dan ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke, kan ini RNA ini bermacam-macam. Jadi di sini ada 3 macam dan akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Fahmi. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan macam-macam dari RNA, yaitu yang pertama tRNA transfer RNA, molekul yang kecil, basanya A, G, dan U yang termetilasi. Jumlahnya hanya sedikit dari total RNA dalam sel. Mengangkut transport asama amino spesifik ke ribosom untuk proses sintetis protein. Yang kedua, mRNA messenger RNA, basanya A, G, C, dan U, disintetis dalam inti sel pada proses transkripsi, pembawa informasi genetik dari DNA untuk tempat sintetis protein. Umurnya pendek karena mengalami degradasi resintetis. Yang terakhir, rRNA ribosomal RNA. Bagian terbanyak dari RNA dalam sel 80%, merupakan 60% dari berat ribosom. Basa utamanya A, G, C, dan U. Itulah 3 macam dari RNA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi macam-macam dari RNA. Katanya ada 3 macam RNA. Ada yang dikatakan tRNA atau transfer RNA. Itulah tadi penjelasan tentang macam-macam dari RNA, yang diantaranya ternyata ada 3 macam, yaitu tRNA atau transfer RNA, yang kedua mRNA atau messenger RNA, dan yang ketiga yaitu rRNA atau ribosomal RNA. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai asam nukleat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah kami, yaitu 1. Asam nukleat merupakan suatu polimer yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme. Yang kedua,
Fungsi dari asam nukleat adalah menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetika turut dalam metabolisme, penyimpan energi, dan sebagai koenzim. Yang ketiga, ada dua macam asam nukleat, yaitu asam DNA dan asam RNA. DNA atau asam deoksiribonukleat dan RNA asam ribonukleat. Yang keempat, suatu DNA mempunyai basa purin berupa adenin dan guanin, basa pirimidin berupa sitosin dan timin, serta gula deoksiribosa yang dihubungkan oleh gugus. Yang kelima, suatu RNA memiliki basa purin berupa adenin dan guanin, basa pirimidin berupa sitosin dan urasil, serta gula ribosa yang dihubungkan oleh gugus fosfat. Dan yang terakhir yaitu RNA terdiri dari 3 tipe, yaitu mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transkrip RNA, dan rRNA atau ribosomal RNA. Nah, itulah tadi penutup yang bisa kami angkat dari makalah kami. Dan baik, mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami mengenai asam nukleat. Lebih dan kurangnya materi kami mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.